Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puja puji syukur kita atas kehadirat Allah yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Contohnya nikmat kesehatan, nikmat bernafas, nikmat lain-lainnya. Yang mana eh, saya sekarang bisa berada di sini, bisa di depan kamera, bisa duduk di sini juga. Oke. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yaitu dinul Islam. Yang saya hormati kepada Bu Lulu Hameiropi Mada, yang mana sebagai dosen matkul agama, yang sebagai pendamping ya. Oke. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, serta dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Munawaroh, biasa sering dipanggil Muna. Saya dari Prodi Gizi dan Dietetika dan tingkat 1 kelas 1B. Oke. Mungkin teman-teman bisa manggil saya Muna. Jadi berdirinya saya di sini, duduknya saya di sini, ingin menjelaskan tentang moderasi beragama. Judul moderasi beragama yang bertemakan tentang manfaat toleransi terhadap masyarakat. Nah, pasti pada bertanya-tanya kan, apa sih maksud dari moderasi beragama? Nah, moderasi beragama itu sendiri itu adalah eh, tentang keseimbangan atau pertengahan sikap kita terhadap agama-agama lain. Nah, maksudnya agama lain itu apa? Ya, perbedaan agama kita ya, teman-teman. Contohnya, saya punya teman orang Kristen, orang Buddha, orang Konghucu, orang India. Orang India. Pokoknya itulah ya. Nah, pasti di setiap mereka kan punya pemikiran yang berbeda-beda. Nah, kita sebagai yang menengahkan, kita harus bisa dan harus mempunyai sikap toleransi kita terhadap masyarakat. Ya, contohnya kita bisa menghargai satu sama lain, apalagi yang beragama yang agamanya itu beda-beda ya, teman-teman. Contohnya itu sering menghargai dalam adat istiadatnya, kepercayaan Tuhannya. Kalau kita Allah, kalau mereka Tuhan, sebutannya seperti itu kan ya, teman-teman. Nah, pokoknya dia tuh sifat kita kita pertengahan atau keseimbangan, yang mana kita bisa eh, apa ya bahasanya tuh, kita bisa berpikir yang lebih jernih lagi, bahwasannya agama kita ini agama yang sangat beragam dan luas, dan dimana otomatis kita harus bisa saling menghargai sesama yang lainnya, kayak gitu ya. Jadi singkat cerita, moderasi agama itu ya semacam seperti itu. Contohnya saling menghargai sesama manusia. Nah, terus manfaat toleransi. Nah, kenapa kita harus mempunyai manfaat toleransi? Terhadap di sini kan manfaat toleransi kan terhadap masyarakat. Contohnya yaitu, contohnya kita bisa menghargai sesama adat istiadatnya, kepercayaannya, serta kebudayaannya kan pasti berbeda ya, teman-teman. Nah, kalau kita sebagai orang Islam pasti untuk cara beribadahnya sangat berbeda dengan mereka. Kalau kita kan sholat menghadap Allah, menjalankan sholat 5 waktu, berpuasa, contohnya kayak gitu, membayar zakat yang wajib-wajib. Nah, sedangkan mereka berbeda dengan kita. Kalau mereka kan ada hari tertentunya untuk beribadah tuh. Contohnya aja pas hari Jumat ya, kalau nggak salah Jumat sama Ahad kalau nggak salah ya, kayak gitu. Sama hari apa gitu saya lupa juga.
Nah, jadi kayak gitu teman-teman manfaat toleransi. Nah, agar kita bisa apa namanya menunjukkan sikap toleransi kita kepada masyarakat, dari sini kita belajar. Kayak contohnya misalkan ketika kita punya teman tadi tuh terus dia mengingatkan, kamu nggak sholat kah, kayak gitu kan katanya. Terus ketika dia berkata seperti itu, kita harus menjawabnya dengan apa ya, dengan ramah, otomatis dengan ramah, yaitu dengan cara berkata berterima kasih kepada dia yang telah istilahnya mengingatkan kita. Nah, sebaliknya juga teman-teman, ketika kita mengingatkan kepada dia, dia harus juga berterima kasih. Nah, pokoknya kita tuh saling mengingatkan dan tidak boleh membedakan satu sama lain. Jangan sampai kalian tuh merendahkan agama yang lain, karena kita di sini kita itu hidup satu bangsa, satu tanah air, ya kan. Pokoknya ya itulah ya teman-teman. Terus di sini ada kisah dari zaman Nabi. Salah satunya ada dua sih teman-teman. Yang pertama tuh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau misalkan nih saya nggak terlalu hafal ya, tapi adalah sedikit saya ingat. Kalau di sini pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam kan dia tuh banyak orang-orang di sekitarnya, kaum-kaumnya di sekitarnya tuh nyembah berhala, ya kan. Nah, pasti kan itu sangat uji coba banget ya teman-teman, uji coba. Cobaannya tuh berat banget, apalagi orang-orang dan masyarakat di sana tuh nyembah berhala, yang dimana pasti kan dia nggak mungkin kan kayak ngasih tahu orang-orang di sana kayak ayo kamu masuk Islam kayak gini-gini, ya kan nggak mungkin. Nah, di situ dia em, berdialog dengan ramah dan sopan ya teman-teman, karena beliau ini Nabi Ibrahim ini kan pasti mempunyai rasa toleransi terhadap masyarakat. Nah, dia perlahan-perlahan apa namanya mengajak mereka untuk masuk Islam seperti itu. Itu saat Nabi Ibrahim alaihissalam di zaman yang dimana kaum kaum itu tuh pada nyembah berhala. Nah, selanjutnya yang kedua itu Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, saat itu Nabi Yusuf ini ada di gimana ya, di Mesir. Saat itu Nabi Yusuf ada di Mesir, yang dimana beliau ini saat itu di penjara teman-teman. Nah, kebetulan itu saat di penjara itu, di dalam penjaranya kan ada orang-orang yang beda agama ya, entah intinya beda dengan Nabi Yusuf ya sendiri. Kan di situ Nabi Yusuf kan udah diperintahkan oleh Allah untuk mengajak hambanya apa, intinya di situ tuh Nabi Yusuf lagi dakwah ya, ingin mengajak masuk Islam kayak gitu. Nah, dari situ dia berpikir, kan nggak mungkin kan dia langsung ngomong ayo kamu masuk Islam kayak gitu, nggak mungkin kan. Nah, maka dari itu Nabi alaihissalam Nabi Yusuf itu berusaha untuk berdialog juga dengan baik kepada mereka. Ya, contohnya dengan sopan ya teman-teman, nggak mungkin langsung nyuruh mereka, otomatis apalagi kan kalau misalkan di posisi penjara itu kayak pemikiran tuh kayak udah capek, udah mau masuk penjara, pasti gue pikirannya tuh kayak udah tabrak-tabrak masuk gitu, udah jelek banget pikirannya. Nah, dari situ kan pasti mikir lagi Nabi Yusuf tuh mikir kayak gimana, yaitu dengan cara berdialog tadi serta menghargai sesama lainnya kayak gitu. Jadi kayak misalkan nih ada nih misalkan yang di penjara ini, Nabi Yusuf melihat ada yang lagi beribadah, ya dia mempersilahkan dengan baik dia beribadah kayak gitu. Pokoknya pada zaman Nabi itu beberapa nabi dan semua nabi sepertinya, apalagi Nabi Muhammad SAW, mereka selalu apa namanya eh, apa ya, oh ya, mempunyai sifat toleransi terhadap kaum kaumnya, yang dimana mungkin mereka belum dapat hidayah ataupun ya, apapun selainnya kayak gitu ya teman-teman. Nah, mungkin seperti itu. Nah, maka dari itu pentingnya kita untuk saling menghargai sesama umat manusia. Karena jangan sampai kita ada konflik cuman gara-gara kita saling merendahkan satu sama lain, mentang-mentang kita nih agama Islam, nih agama kita nih yang paling bagus, nih agamamu jelek kayak gitu kan nggak boleh ya teman-teman. Kayak dari aturan agama sendiri pun mengajarkan kita bahwa umat Islam, apa kita sebagai Islam
kan pasti udah dipandangnya yang baik banget, yang masya Allah banget. Itu otomatis kita harus mempunyai sifat yang istilahnya bisa mencontohkan dari agama kita kayak gitu ya teman-teman. Makanya dari itu, dari Nabi Muhammad sendiri dan teman-teman Nabi alaihissalam, Nabi Ibrahim sama Nabi Yusuf telah mengajarkan juga dan bisa mencontohkan kepada kaum-kaumnya kayak gitu. Maka dari dua nabi tadi itu alhamdulillahnya mereka satu-satu ini tuh akhirnya bisa mendapatkan, memberikan mereka hidayah kayak gitu dengan cara ya berdialognya dengan baik, kayak menceritakan tentang ajaran-ajaran Islam, bahwa Islam tuh adalah agama yang begini-gini kayak gitu ya teman-teman. Maka dari itu jangan sampai ada konflik sesama kita, baik itu pun yang beda agama ataupun yang lainnya ya teman-teman. Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Syukron. Maaf apabila ada salah kata yang bertele-tele, karena sejujurnya ini saya juga masih belajar ya, masih belajar, dan ini langsung dari pikiran saya sendiri atas pemahaman saya tentang moderasi beragama dan manfaat toleransi. Karena sebenarnya itu tuh udah kita jalani kayak gitu, kita jalani di kehidupan sehari-hari dan kita perhatikan di kehidupan sehari-hari. Otomatis yang saya dapat saya lanturkan ke sini kayak gitu. Itu pun sudah, menurut saya itu udah ilmu ya, walaupun sedikit yang saya masih dapatkan. Tapi intinya saya berterima kasih kepada Ibu Lulu yang telah memberikan materi seperti ini, karena saya pun juga di situ sadar akan istilahnya menghargai terhadap sesama manusia, entah itu yang beda agamanya serta budayanya, adat istiadatnya dan lain-lain. Syukran. Unzur makola wala tanzur mankola. Lihat siapa yang bicara, jangan lihat. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.